face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas yang lagi heboh karena baru diluncurkan, dan lagi-lagi Xiaomi membuatnya heboh ini karena jadi handphone yang goib. Dan kebetulan yang akan saya review seperti yang ada di proses unboxing di awal, inilah Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dan yang ini special edition ternyata. Dan ini special edition, nah yang seperti di video awal, Anda mendapatkan sebuah stiker dan kotaknya pun memang berbeda. Nah, ini memang special edisi dan di sini tertulis untuk Mi Fan Festival ya, MMF 2021. Dan kali ini saya mau mengulas dari Xiaomi-nya ini. Ada 9 poin yang saya catat. Kalau menurut saya selisih 300.000, Anda worth it untuk beralih ke Redmi Note 10 Pro ini ketimbang generasi sebelumnya. Ini kebetulan tipe tertingginya yang RAM 8GB dan storage-nya 128 sob. Yang pertama, poin pertama dari segi desainnya ya. Dari segi desainnya menurut saya bisa dilihat juga dari awal. Loh, kok beda sama yang di unboxing? Yes, ini ada tambahan lagi sehingga tampilan handphone bagian belakangnya akan semakin cantik sob. Ini tambahan seperti stiker, dalam artian stikernya bisa Anda dapatkan kalau Anda di Kota Malang ingin cari, bisa ke Meteor Cell Malang. Poin pertama yang saya ulas adalah dari segi desain premium yang menurut saya pribadi ini warnanya cakep banget. Nggak nyangka karena bisa dilihat di samping dari foto sama realnya seperti ini warnanya. Kita bisa lihat sama-sama ya. Itu bronze-nya ini keren banget. Gradients bronze-nya ini keren banget dari samping-samping, body samping. Itu kesan kayak rose gold. Kesan mewah. Ya. Itu yang menjadi titik poin pertama terkait dari generasi Redmi Note 10 Pro ini. Saya suka dari desain barunya, konsep dari desain kameranya, warnanya, curve-nya itu menarik dan elegan ya. Jadi meskipun mid range, handphone ini nggak kesannya murahan saat Anda pakai. Nah, nih very nice and beautiful. Susunan kameranya itu bagus. Poin kedua yang saya soroti dibandingkan generasi sebelumnya, itu saya menyoroti dari bobotnya. Surprisingly, saya bawa ini meskipun dengan case-nya sekalipun, itu bobotnya lebih ringan sob. Totali 16 gram lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu bobotnya udah 200 lebih, 209. Sekarang hanya 193 gram. Men. Gak hanya itu. Dari pengurangan bobot ternyata juga efek samping dari ketebalannya ini, ternyata Xiaomi juga membuatnya lebih tipis 0,7 mili. Poin ketiga adalah saya soroti di penambahan speakernya. Dia udah dual speaker atas bawah, tapi ini dipertahankan dengan adanya audio jack 3,5 plus ini sudah high res, atau bisa dibilang lebih advance lagi untuk menghasilkan suara saat Anda menggunakan headset. Itu poin nomor 3 ya. Jadi kita akan dengarkan sama-sama nanti kualitas audionya berbarengan dengan kualitas layarnya. Nah, itu yang akan menjadi poin keempat ya. Poin keempat yang saya ulas adalah dari layarnya. Kualitas layarnya ini itu luar biasa, cocok menjadi sebutan jawara lagi. Xiaomi kalau kemarin menyebutkan dengan jawara 64 megapiksel, tapi kali ini hadir dengan jawara Super AMOLED. Dia udah menggunakan layar 6,67 in Full HD Plus, dimana fresh rate lah lagi-lagi, dimana Mi 10 aja yang flagship itu masih 90 Hz, tapi ini di kelas mid range udah menggunakan 120 Hz fresh rate-nya, plus touch sampling rate-nya itu akan enak buat main game. Nanti saya akan juga untuk terkait prosesor akan perlihatkan dalam main game itu udah touch samplingnya udah 240 Hz. Wow,
kecerahan itu mencapai 1200 nits, di mana support HDR10 juga, dan dilapisi oleh Gorilla Glass 5, always on display lagi. Yuk sekarang kita perlihatkan kualitas layarnya dan juga sekaligus tes dari kualitas audionya yang udah dual speaker. Dan ini salah satu channel Master Perez yang di dunia kuliner, yang belum lihat, belum tahu, silahkan klik link di atas. Oke, poin kelima yang saya soroti adalah, poin kelimanya adalah dia udah menggunakan MIUI terbaru, kemudian Android terbaru juga. Dan akhirnya fitur yang ada di Mi 10, karena dia nggak ada lampu di sini, nggak ada LED notification, disematkan fitur notification yang pada layarnya sehingga lebih cantik pada saat ini handphone mati, layarnya mati, ada notifikasi dia akan berpendar. So gorgeous, so beautiful kayak di Mi 10 ya. Udah beli Mi 10. Oke, poin ke-6 yang saya soroti. 6-nya adalah ini sudah mendapatkan sertifikat IP53. 53? Yes, it's okay. Kelas mid-range udah lumayan, IP53, dimana dia udah splash proof dan dust proof. Dimana splash proof ini bukan berarti Anda berenang celap-celup nggak bisa ya. Splash proof ini berarti Anda misalkan telepon kondisi hujan atau ini basah kena cipratan, itu masih aman sob, tapi bukan diuntukkan Anda mencelup handphone. Kemudian poin ke-7 adalah ya tentu apalagi kalau bukan prosesornya sob. Prosesor yang dibenamkan di generasi Redmi Note 10 Pro ini dia udah menggunakan Snapdragon generasi 732. Ini dikawinkan dengan GPU yang masih sama sih dengan yang sebelumnya, yaitu 618 Adreno. But it's fine, it's good. Tapi ada minusnya, dalam arti minusnya dengan 732 ini dia masih supportnya di 4G, belum bisa support sampai 5G ya. Jadi it's okay. Dan kemudian memori RAM dan internal pun disediakan sama. Kalaupun memori slotnya pun juga masih dipertahankan. Untungnya ya, dual SIM hybrid ya, bisa dual SIM plus juga memory card support sampai 512. It's good. Oke, poin yang ke-8 mendekati akhir adalah dari peningkatan upgrade dari konektivitasnya. Dari Bluetooth dia udah menggunakan 5.1 karena sebelumnya 5.0. Ya, otomatis peningkatan ya, ada upgrade dia ikut. Dan masih ada IR blaster infrared, Anda bisa remote. Ini yang masih diunggulkan Xiaomi. Jangan sampai, saya harap Xiaomi nggak sampai menghilangkan fitur AR Blaster. Ini berguna banget ya. Anda bisa remote AC kemanapun, misalkan butuh AC, wah ini remote-nya mana? Anda bisa mencari remote-nya, TV juga bisa. Itu berguna banget ya. Terus yang tambahan lagi ketiga dan masih dipertahankan adalah konektivitas NFC-nya masih ada. NFC masih ada, that's good. Oke, dan poin terakhir yang poin ke-9, dan sekaligus ada, bagi saya pribadi ada minus kekurangan ya, budget segini sih ya, dari kameranya juga. Loh kok bisa? Kita akan testing semua dari kondisi siang, foto, video semua kita akan testing. Dari kameranya sendiri ada upgrade. Nah, mid range kalau kemarin Jawara 64 mega sekarang menjadi 108 megapiksel. Wow. Dan diklaim memiliki sensornya dia lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hasilnya pun cukup memukau. So, ini kita lihat sama-sama hasil dari 108 megapikselnya. Kita akan zooming juga hasilnya bagaimana. Dan kamera utama 108 megapiksel wide angle ini memiliki bukaan f1.9
aperture-nya ya, dengan dual pixel. Kualitasnya seperti ini, dan sanggup menghasilkan perekaman videonya sampai 4K 30 fps sama seperti generasi sebelumnya. Dan surprisingly-nya, karena mungkin upgrade dari performa-nya yang menggunakan 732 Snapdragon dibandingkan yang sebelumnya saya pakai, bisa klik link di atas, itu waktu saya penggunaan 4K-nya itu kayak patah-patah sob. Tapi dengan yang di sini menurut saya pribadi nice, nggak patah-patah yang 4K-nya. Kamera kedua adalah 8 megapiksel ultra wide angle. Ada sedikit penurunan. Bukan penurunan apa? Penurunan sudutnya. Kalau yang sebelumnya tuh 119 derajat, kalau sekarang 118. Menurun 1 derajat saja. Kita akan lihat hasilnya. Untuk wide angle-nya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kamera-kamera flagship udah bersaing di telefoto zooming, dia hadir dengan telemakro atau ada super makronya yang menurut saya bagus banget, keren banget. Berbeda dengan kompetitor yang lain pada berlomba-lomba untuk zooming. Ini telemakronya dan lebih, menurut saya lebih berfungsi ya kalau telemakro. Kemudian yang kamera terakhir adalah depth sensor. Ya itu menjadi standar lah untuk blurry gitu kan, 2 megapiksel dengan bukaan f2.4-nya. Oke, kita akan tes kualitas foto videonya berikut ini. Oke, ini kita uji coba testing dari kualitas front kamera videonya. Kalau tadi udah foto-fotonya, dan ini mic originalnya ya, built-in mic-nya tanpa menggunakan clip on. Sekarang saya akan mencoba jalan dan hasilnya kayak gimana. Ini saya menggunakan 2 tangan. Segi-seginya gimana ya. Kemudian saya jalan balik dulu dengan 1 tangan, apakah ada segi-seginya. Oke, sekarang kita akan coba hasil perekaman kamera belakangnya seperti apa, foto maupun videonya. Oke, ini testing dari dual video. Bisa depan belakang udah menjadi standar yang sekarang dari Xiaomi. Ini yang depan dan belakangnya beda banget ya. Kalau yang belakang warnanya lebih gelap, yang kamera depan lebih cerah banget nih. Anda bisa mengutamakan yang mana, mau besar yang ini atau kebalikannya yang besar yang ini. Nah itu bisa. Ini saya sambil jalan dengan handheld bagaimana hasilnya. Oke, inilah hasil dari dual kameranya, dual video ya. Oke. Testing perekaman kamera ini yang 30 fps 1080, dan ini belum menggunakan yang steady shotnya. Sambil jalan seperti ini hasilnya. Kita akan lihat hasil setelah ini, akan coba yang menggunakan steady shotnya bagaimana, apakah akan semakin stabil. Oke, sekarang akan menggunakan yang steady shot ya. Ini hasil dengan menggunakan steady shotnya sambil jalan. Ini posisi kita ada lagi di museum Brawijaya Malang. Jadi ini ada Tugu di Jalan Ijen. Ini hasilnya untuk yang 30 fps dengan steady shot. Kalau 60 fps tidak ada steady shotnya. Sekarang kita testing 60 fps 1080p. Ini 60 fps dengan 1080p dengan mode frame ya, supaya bisa sinematik. Kalau sambil jalan bagaimana hasilnya? Testing lagi. Itu dia. Oke, testing lagi sambil jalan. Ini saya pegang dengan 2 tangan tanpa gimbal. Kayaknya sih agak bergoyang-goyang sih. Fitur lain yang nggak kalah asiknya yaitu fitur yang kita sebut benernya Naruto Kagebushin seperti ini, atau benernya ada clone. Nah ini bisa berupa foto maupun video seperti ini, bak Anda ngobrol dengan si kembar atau kembaran Anda. Yang ketiga adalah clone berupa frame seperti ini. Jadi ini sangat cocok untuk Anda update status di Instagram maupun juga TikTok Shop. Untuk kondisi low light ini yang saya bisa bilang menjadi kondisi yang dimana kelemahan atau kekurangan dari Redmi Note 10 Pro.
Kondisi low light ini yang 1080p 30 fps tanpa stabilize, sedangkan yang ini 1080p 30 fps yang menggunakan steady shot-nya yang atau secara elektronik AIS, Electronic Image Stabilizer. Ya, hasilnya seperti ini, agak bergoyang-goyang, jerky gitu ya. Sekarang kita akan coba yang 60 frame per second. Rekaman selanjutnya dengan 1080p 60 fps jadinya semakin gelap kayak gini sob. Ya otomatis kalau saat berjalan akan semakin berguncang, shaky kayak gini. Cuman ya lebih realistik sih, gambarnya itu lebih bagus dibandingkan yang 30 fps tadi ya. Sekarang kita akan coba 4K-nya. Ini video 4K-nya dengan 30 fps, jadi cahayanya lebih terang ya dibandingkan 60 fps, tapi nggak ada stabilize atau AIS-nya atau OIS apalagi. Ya semoga next upgrade di kelas mid range ini ada OIS-nya. Setelah dari uji tadi ada 9 poin kelebihan yang saya catat dibandingkan generasi sebelumnya. Worth it atau tidaknya Anda yang memutuskan. Dan ini adalah edisi spesial untuk Mi fans yang berencana cari yang warna bronze. Anda bisa lihat warnanya bagus banget dibandingkan sekedar gambar. Aslinya lebih keren sob. Oke, demikian untuk sekilas pembahasan dari Redmi Note 10 Pro yang saya bilang layak Anda beli di kelas mid range ini. Sampai jumpa and bye bye.